Nah, saya ingin saksikan begini. Saya percaya Yesus, lalu membuat tulisan. Mengapa saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan membandingkan dua kitab suci. Itu bikin geger. Saya ditangkap. Ditahan. Dituduh subversi. Ya, kenapa subversi? Karena dianggap mencoba membuat kekacauan. Gitu. Sudah? Ditahan dengan Pempres 11 lama. Dan tanpa proses hukum, apalagi pengadilan. Sudah 1 tahun lebih. Nah saudara, waktu ditahan pertama, saya masih gagah perkasa. Gagah perkasa. Karena saya biasa jadi koordinator lapangan demo. Saudara, di Jawa Barat, di Bandung. Tahun 68, Braga itu lautan kaca. Itu komandannya saya, saudara. Ya, jadi saya tidak takut. Jadi waktu ditahan, kuat. Ayo, Tuhan pasti bela saya. Karena menurut kitab suci, malaikat Tuhan datang membebaskan rasul-rasulnya. Sayangnya saya bukan rasul itu, saudara. Ya. Tuhan bebaskan. Dan saya percaya semua kitab suci. Doktrinnya hebat, pengakuannya hebat. Tapi itu baru emunah. Ya, tidak sungguh-sungguh. Tuhan proses. Makanya setiap tahanan ya suka bercerita ada sel tikus walaupun dibantah oleh yang nahan. Saya percaya karena saya ngalamin. Bukan hanya sel tikus, mungkin sel kepinding. Saudara tahu kan kepinding ya? Hanya wong Palembang tahu kepinding. Kutu busuk, saudara. Ya sudah. Saya mengalami proses introgasi di sel kamar kaca. Iman saya, pertahanan saya mulai luntur. Saya nantikan pertolongan Tuhan, doa saya. Ya, sudah 1 tahun lebih. Kok Tuhan tidak bela saya? Mulai saya bertanya-tanya, jangan-jangan saya ikuti ini salah. Mulai ada penyesalan loh. Jadi saudara, saya bukan hebat. Saya tidak hebat, saya pernah mengalami krisis. Di mana Tuhan? Tapi waktu krisis seperti itu herannya masih dalam doa. Di kamar sel itu saya berdoa. Tuhan, kau ada tidak sih? Ya, jangan nipu aku lah. Gitu. Ya, jangan ketawa dulu, kaget kau ngalamin. Ya gitu. Tuhan, tolonglah. Ya, di mana kau? Semua aku baca kitab suci ini, mujizatmu. Aku tahu engkau benar, engkau satu-satunya juru selamat, sudah tepat aku pilih. Tapi mana? Itu pengakuan baru emunah, faith. Ya, jangan bangga hanya karena hafal sidang gereja ini dan itu. Jangan kalau tidak punya hubungan pribadi. Berdoa, minta. Saya tahu Tuhan sanggup bebaskan saya, tapi tidak bebas. Saya ambil langkah iman. Saya kumpulkan tas saya yang kecil itu, pakaian-pakaiannya. Barangkali harus pakai langkah iman. Saya masukkan semua, saya yakin Tuhan bebaskan. Saya berdiri di depan pintu jeruji besi itu. Saya imani Tuhan, engkau datang bebaskan saya. Seperti engkau membebaskan rasul-rasulmu. Tiba-tiba bunyi langkah sepatu bot. Trok. Menghampiri pintu saya. Lalu kuncinya, gemboknya bunyi yang besar itu. Krok. Wah, saya bilang, ini Tuhan tolong. Pasti. Itu. Kalau iman dipaksa-paksain gitu, saudara. Begitu saya buka mata, ternyata gemboknya double.
Dia pikir aku bakal ngamuk gitu saudara ya. Ya, mulailah. Akhirnya saya duduk, saya berdoa sambil dalam kekecewaan. Saya berdoa, Tuhan, kenapa aku dibiarkan? Saya kan bela kamu. Ah itu. Saya percayamu, saya ikutmu. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda. Kalau begitu, saya salah ini. Ketika saya menyesali seperti itu, tiba-tiba tangan saya ini ada yang megang. Ada yang pegang. Pegangan, tarik. Saya tarik lagi. Dia tarik lagi. Saya takut sekali. Saya ini orang Protestan, tidak percaya yang lihat-lihatan gitu saudara. Loh iya, sampai hari ini tetap Protestan. Makanya tukang protes terus. Dia tarik lagi. Saya genggam tangannya. Ya, tapi saya tidak berani buka mata, saya takut. Gitu. Saya pegang. Waktu saya pegang, terasa sekali di telapaknya ini berlobang. Langsung saya nangis. Saya salah. Ternyata engkau benar. Engkau ada. Engkau hadir. Saya menangis, saya mengutuki diri saya. Ampuni saya yang tidak percaya. Yang goblok ini, yang jahat ini, yang selalu membangkang. Saya mengutuki diri saya. Tapi dia akan. Saya percaya, sejak itu saya punya relasi. Dia betul-betul ada. Dia ada. Dari situ saya percaya. Bukan teori lagi, bukan urusan kitab suci, teks-teks segala macam. Tapi kehadirannya secara pribadi saya merasakan itu. Saya percaya. Itu yang membuat saya berubah. Tidak lagi minta bebas. Meskipun masih tersedia waktu ditahan 5 tahun lagi. Terus saya jalani. Tapi sikap saya sudah berubah. Apa yang mengubahnya? Saya tidak bersungut-sungut, saya tidak minta bebas lagi, saya serahkan semua dengan Tuhan. Saya mulai menjadi alat Tuhan di dalam penjara. Memberitakan Injil dengan sesama lagi. Tidak lagi menjadi keluhan, malahan menjadi tempat pengaduan untuk segala keluhan orang untuk didoakan. Saya mulai melayani. Dan bahkan ada yang minta dibaptis. Padahal saya sendiri belum penginjil, belum apa-apa. Ya, minta dibaptis lagi. Saya bingung mau baptis bagaimana. Tapi karena dia ngotot. Kalau saya mati, kamu tanggung jawab enggak? Saya sudah percaya. Ya tapi aku bukan pendeta. Enggak peduli. Aku percaya kamu baptis saya supaya saya percaya. Karena dia dari kepercayaan yang lain. Akhirnya saya berusaha. Karena di penjara itu bak mandinya besar. Jadi yang jaga itu juga sesama tahanan. Cukup dikasih sebungkus rokok. Jadi kami bisa mandi duluan. Jadi kita datang ke sana untuk baptis di bak itu. Saya ingat-ingat dulu dibaptis. Ya sudah, saya baptis dia, namanya Romli. Sampai sekarang jadi penginjil. Iya, saya baptis dia. Saya ingat-ingat, saya salah. Baptisan yang pertama itu salah luar biasa. Saya tenggelamkan dulu baru berdoa. Jangan ketawa lah. Oh, hai, kau ini nyusahin ya. Itu pertama. Dan setelah berdoa baru saya angkat. Langsung dia bilang, "Oi Bung, aku hampir mati." Saya jawab, memang hidup yang lama harus mati. Engkau bangkit dengan hidup yang baru. Jadi Pak Pendeta-pendeta, kalau ada jemaat yang bandel, baptis model begini nah. Kira-kira buat dia bertobat seumur hidup. Ya mulai saya menginjili terus. Kenapa saya dipindah-pindahkan di penjara? Dipindah-pindahkan ke tempat lain. Kenapa? Karena banyak yang saya injili. Membuat gelisah, pindah lagi, pindah lagi. Waktu pindah, saya anggap itu ya Yerusalem, Samaria, Galilea ya. Iya. Walaupun kenyataannya dari RTM pindah Cipinang, dari Cipinang pindah Kalisosok, pindah Cirebon, pindah. Padahal di Kalisosok enggak ada soalnya, pokoknya dipindah ini ke sana.
Gak apa-apa, saya injilin sampai bisa berdiri sekolah Alkitab Paulus di penjara Kalisosok. Ya, tiap hari saya ngajar. Kan pengetahuan saya terbatas. Sekolah pendeta baru 6 bulan. Hanya tahu kulitnya aja. Mungkin ada yang sedikit sesat, tapi tidak apa-apalah, orang di penjara sudah sesat semua. Ya sudah. Jadi Tuhan ubah. Tuhan ubah. Kita tidak lagi fokus pada diri kita, tapi mulai mengasihi Tuhan. Tuhan, tempatkan aku di mana saja. Meskipun engkau tidak keluarkan aku dari penjara ini, tapi aku sudah mengasihi engkau. Itu namanya trust. Sekali lagi, trust. Bukan sekedar faith. Amin, saudara. Ada hubungan. Maka ketika berdoa yang punya hubungan Bapak, dia merasakan Bapak, lalu saya selalu iman, ya anakku. Mantap saudara. Iya, ini Bapak di surga kudus sekarang. Kacau ganyan kau ini. Iya, hidup sudah kacau ganyan, doa juga kacau ganyan. Cepat. Tidak ada hasilnya. Itu tandanya orang hanya memenuhi syarat-syarat saja. Jangan ibadah itu memenuhi syarat. Ibadah itu sebuah hubungan, relasi. Mulailah, amin. Ketika Bapak batinnya nyamuk. Ya anakku, minta apa kau? Nah, Bapak tahulah. Iyalah. Ya pasti sebuah hubungan. Itu indah. Itu trust. Semua perlu. Emin, belief perlu. Ya, emunah, faith perlu. Tapi pribadi kita lebih dari itu, kita perlu apa? Trust. Amin saudara. Itulah yang kita inginkan. Mari saat ini kita sama-sama. Ya, ingin apa? Punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang paling indah dalam hidup kita.